2024-5 mungkin targetnya secara kompetensi lebih meningkat, siapa tahu jadi profesor pertama di bidang Amin. perpustakaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Sebelumnya perkenalkan kembali lagi ke podcast kita, podcastnya Berakhlak. Bangga melayani bangsa. Bangsa. Sebelumnya perkenalkan teman-teman semuanya. Di sini kita dari Latsar Angkatan 4 CPNS Kabupaten Kuningan dari kelompok 4 dan kelompok kecil 1. Perkenalkan, saya sendiri Alwi Zainal Ashari. Saya bertugas di Inspektorat NDH 20. Silakan teman-teman yang lain perkenalkan. Halo, perkenalkan saya Ita Rosita, NDH 14, saya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Halo guys, nama saya Nita Suciani Dewi, NDH 01 dari UPTD Puskesmas Pancalang. Hai, perkenalkan saya Anissa Askam Salina, NDH 02 dari instansi UPTD Puskesmas Lurangku. Salam, nama saya Jamaluddin, NDH 33 dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Oke, halo guys. Halo. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang akan membahas terkait core value berakhlak. Core value berakhlak itu ada 7 poin. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, ketiga kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan ketujuh kompeten. Kolaboratif. Kolaboratif ya teman-teman. Jadi selain ngebahas berakhlak nih, kita mau ngebahas apa nih selain berakhlak itu? Kita mau membahas satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Ya. Siapa tuh tokohnya Siapa kira-kira? tuh? Saya kasih tahu clue-nya ya, beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Oh, Kalau salah parah sih. Kalau Jamal nebaknya siapa salah coba itu parah. tokohnya? Bapak B.J. Habibie. Wah, B.J. Habibie, betul. Betul. Jadi teman-teman semuanya, kita akan menjelaskan tokoh Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie dan dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak begitu ya. Nah, Ya. B.J. Habibie itu siapa sih guys? Ada yang mau bisa jelasin nggak? Saya akan menjelaskan Kang profil singkat beliau gitu ya. Oke, silakan. Jadi- Kak Ita. Oke, jadi beliau ini bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, tapi kita biasa kenal beliau dengan nama B.J. Habibie gitu ya. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga, lahir di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie ini menggantikan Pak Soeharto ya, yang dulu itu menjadi Presiden kedua Indonesia, di mana beliau pada saat itu mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998 setelah kerusuhan yang terjadi pada tahun tersebut. Kita mengenal masa kepemimpinannya sebagai era reformasi bagi Republik Indonesia. Jabatan Pak Habibie ini tergolong sangat singkat, yaitu hanya selama 67 hari sebagai wakil presiden dan hanya 17 bulan sebagai presiden. Karena itulah, Pak Habibie ini merupakan wakil presiden dan sekaligus presiden Indonesia yang memiliki masa jabatan terpendek dalam sejarah Indonesia gitu ya. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Sama ya dengan Sama Pak juga. Alwi sama yang ya. beretnis Gorontalo, tapi ini dari Gorontalo bukan dari Kuningan. Dan ibunya Oh, bukan bernama Sunda ya. bukan. Ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang beretnis Jawa. Jawa. Ini campuran gitu ya. Jawa berarti. Kemudian Pak B.J. Habibie ini mengakhiri masa lajangnya
istrinya bernama Hasti Ainun Besari atau biasa kita kenal dengan Ibu Ainun ya, terkenal sekali. Nah, di mana pernikahan ini dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar Habibie dan juga Tarik Kemal Habibie. Begitu Kang, profil singkatnya. Lalu kenapa sih kita memilih B.J. Habibie untuk mengaitkan dengan core value akhlak? Kenapa sih sebenarnya alasan kita memilih? Mungkin karena beliau itu sangat menginspirasi generasi muda Indonesia. Karena beliau itu dikenal dengan kecerdasannya. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Yang kedua itu, Pak Habibie dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan. Hal itu terlihat pada saat beliau maju menggantikan Presiden Soeharto ketika dilengsarkan. Yang selanjutnya, Pak Habibie adalah sosok yang sangat penyayang dan romantis. Bahkan kisah cinta Habibie dan Ainun itu sangat menyentuh hati. Begitu kira-kiranya kan. Sangat Kalau menginspirasi. kaitkan dengan core value berakhlak nih, apa sih yang harus kita contoh begitu ya dari Pak Habibie ini, mulai dari berorientasi pelayanan, coba apa yang harus kita contoh begitu? Kalau dari berorientasi pelayanan nih, misalnya saat beliau menjabat menjadi presiden, beliau itu sangat peka terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat. Saat itu ia paham betul bahwa masyarakat menginginkan adanya reformasi misalnya. Masyarakat ingin pemerintah memberikan kebebasan dalam berpendapat, mendengarkan aspirasi mereka, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Nah, dari mendengarkan adanya itu, kemudian Bapak Habibie itu memenuhinya dengan membuat undang-undang tentang kebebasan pers dan pembatasan kekuasaan presiden. Yang ada 3 undang-undangnya tuh. Yang pertama itu ada UU nomor 2 tahun 99 tentang partai politik, yang mana setelah itu bermunculan banyak partai politik baru, bahkan sampai 48 partai politik. Yang kedua ada UU nomor 3 tahun 99 tentang adanya pemilu. Yang ketiga ada UU nomor 4 tentang tahun 99 tentang susunan kedudukan DPR dan MPR. Nah, kemudian daripada itu juga Bapak Habibie memberikan kebebasan pendapat pada kebebasan rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat sebanyak-banyaknya. Nah, lalu dari contoh itu yang dapat kita terapkan sebagai ASN itu dalam melaksanakan tugas dan peran yang tentunya sesuai dengan profesi masing-masing ya. Ini kita harus memberikannya dengan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tepat sasaran dan agar tercapainya kepuasan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Oke, orientasi pelayanan ya. Selanjutnya ada akuntabel ya. Akuntabel dalam panduan perilakunya melaksanakan tugas dengan jujur pertama. Kedua, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, kalau kita kaitin dengan Pak Habibie, setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Volkow Blohm atau MBB Hamburg sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada Industri Pesawat Terbang Komersial dan Militer di MBB. Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 73 sampai 78, serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB 1978. Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan terbang Jerman ini. Lalu kita kaitkan dengan penerapan nilai akuntabel juga ya di masa mendatang untuk ASN. Dengan perkembangan zaman yang terus berubah, sebagai ASN diharapkan untuk terus memiliki integritas dan menjalankan tugas sesuai kebijakan-kebijakan pemerintah, serta mampu mempertanggungjawabkan tugas dengan baik tanpa menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimiliki.
Begitu, iya Kang. Tadi berorientasi pelayanan sudah, akuntabel sudah. Selanjutnya itu core value yang ketiga yaitu kompeten, gitu ya. Kita semua tahu bahwa kompeten itu artinya terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di mana bahasa kerennya itu perubahan adalah sebuah keniscayaan, gitu ya. Dan bahwa hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pak Habibie ini adalah orang yang sangat jenius. IQ-nya itu mencapai 200, melebihi Albert Einstein, begitu ya. Beliau juga berpendidikan tinggi, mengenyam pendidikan di banyak tempat. Jasanya cukup besar bagi negara kita, Republik Indonesia, sehingga namanya itu diabadikan menjadi nama sebuah universitas, menjadi bandar udara, monumen, museum, nama jalan, dan banyak lagi gitu ya. Banyak penghargaan yang beliau dapatkan nih Kang, dan juga banyak sekali karya yang beliau ciptakan. Nah, pada saat menjabat menjadi seorang presiden, kebijakan ekonomi yang sangat terkenal itu sebuah prestasi yang harus dibanggakan, di mana beliau ini menurunkan nilai dolar yang tadinya 15.000 jadi $1 itu 10.000. Itu cukup terkenal, dan penghargaan internasional beliau itu salah satunya, kalau disebutkan panjang, jadi saya menyebutkan salah satunya, yaitu anggota kehormatan The Fellowship of Engineering of the United Kingdom di Britania Raya. Nah, kalau misalnya kita mengkaitkannya dengan core value kompeten yang dimiliki oleh B.J. Habibie ini, bahwa kita sebagai ASN harus selalu semangat untuk terus belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan mempelajari hal baru gitu ya, hingga kita menjadi ahli atau expert di bidang kita masing-masing. Senantiasa meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, jadi nggak cuma sendirian, tapi kita membantu orang lain juga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya jadi ingat quotes yang diberikan Pak Habibie, yaitu dimanapun kau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan gitu. Mungkin kalau saya dan Pak Jamal menjadi pustakawan di Dinas Kearsipanan Perpustakaan, Pak Alwi sebagai pengawas di Inspektorat, dan Ibu Nita dan juga Bu Aska menjadi bidan gitu ya. Amin. Sekian gitu. Core value kompeten. Oke, selanjutnya ada nilai harmonis ya. Ya, kemudian core values yang keempat yaitu harmonis. Harmonis itu yaitu sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang dan perbedaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan Pak Habibie terkenal memiliki perilaku yang ramah dan suka menolong orang lain. Sikap ini terlihat dari keaktifan beliau dalam mendorong pertumbuhan demokrasi nasional. Beliau merupakan penasihat proses demokrasi di Indonesia pada organisasinya, yaitu Habibie Center. Pak Habibie membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap ini terlihat dari keberhasilannya beliau dalam memimpin IPTN, yaitu industri pesawat terbang Nusantara. Jadi beliau itu sangat luar biasa dan dapat menghasilkan karya terbaik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan penerapan core value harmonis kita sebagai ASN, kita sebagai individu yang bekerja di pemerintahan, kedepannya harus mampu berbaur dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat, karena ASN itu sebagai pelayan publik. Selain itu, Indonesia juga memiliki ragam budaya dan agama yang berbeda-beda, sehingga sikap tenggang rasa harus dimiliki oleh setiap ASN. Demikian mungkin, Kang. Oke. Untuk nilai loyal nih. Iya, code value loyal. Code value loyal itu merupakan dedikasi yang tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, apa nih kaitannya sama B.J. Habibie, salah satu negarawan yang sangat dihormati di Indonesia. Kita bisa ambil ilmu dari beliau mengenai keloyalitasan beliau atau dedikasi beliau. Siapa yang nggak tahu dedikasi beliau dalam bidang keilmuan, itu dalam bidang engineering, dan lain-lain. Dalam pemerintahan beliau juga pernah menjadi presiden dan memberikan semua pemikirannya baik dalam keilmuan di bidangnya maupun di pemerintahan. Nah, untuk kecintaannya terhadap tanah air,
ada salah satu dalam buku beliau, yaitu Habibie Ainun, di mana beliau pernah ditawari menjadi warga negara Jerman. Kata-katanya sangat menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu sekalipun menjadi warga Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jermanku akan aku robek dan pulang ke Indonesia. Itu merupakan suatu kecintaan beliau terhadap tanah air. Itu bukti bahwa loyalitas beliau dari dedikasi maupun kecintaan tanah air tidak bisa diragukan lagi. Beliau merupakan negarawan yang patut menjadi suri tauladan bagi anak muda di Indonesia. Luar biasa. Kalau lihat nih dari karakter B.J. Habibie tadi begitu ya, yang sangat luar biasa. Tadi contohnya ya, kalau misalkan ada panggilan dari Indonesia begitu ya, dia berani gitu menyobekkan paspor Indonesia gitu. Kalau kita sebagai ASN nih Kang Jamal, kira-kira apa yang harus kita berikan untuk mengaktualisasikan dari core value loyal ini, Kang? Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Kang Alwi. Kalau kita sebagai ASN di bidang di core value loyal, bagaimana kita dedikasi sepenuhnya, seutuhnya melayani masyarakat, dan juga kecintaan kita terhadap tanah air harus diperkuat dengan sepenuh semangat dan juga penuh gairah tentunya, Kang Alwi, karena kita sebagai anak muda harus membangkitkan semangat ini, semangat para pahlawan kita dulu, dan juga semangat masyarakat di seluruh Indonesia, agar Indonesia semakin maju dan juga lebih baik untuk masa yang akan datang. Itu Kang Alwi dari saya. Oke. Untuk core value adaptif selanjutnya. Core value yang keenam ya, ada adaptif. Core value adaptif ini kita ambil dari kisahnya Bapak B.J. Habibie itu. Beliau memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Panca inderanya tuh aktif bisa, sehingga beliau tuh terpacu untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contohnya nih, saat Bapak Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau tuh harus menyelesaikan setumpuk PR, mulai dari pertumbuhan ekonomi yang negatif hingga kurs rupiah yang melambung. Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Teh Ita ya, yang berhasil kurs dolar dari 15.000 menjadi 10.000. Nah, itu atas inovasinya Bapak B.J. Habibie. Walaupun beliau ini tuh dasarnya bukan seorang ekonom, melainkan seorang insinyur pesawat terbang, namun dia mampu melakukan pendekatan aeronautika untuk mengadaptasikannya menjadi sebuah kebijakan ekonomi untuk mengangkat perekonomian yang ada di Indonesia yang saat itu sedang jatuh. Nah, dari kisah itu kita sebagai ASN tuh bisa diharapkan untuk dapat selalu berinovasi, kemudian tidak gagap dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi secara mendadak, ataupun yang sudah sepertinya tahun segini akan adanya perubahan ini. Nah, kita tuh harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada dan kemudian cepat beradaptasi dan bangkit. Seperti itu. Harus adaptif gitu ya, pada perkembangan zaman begitu ya. Iya. Untuk selanjutnya ada nilai core value kolaboratif ya. Kolaboratif adalah bagian dari collaboration governance, mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Jika kita kaitkan dengan Pak Habibie, terkait core value kolaboratif ini, pada tahun 1968, B.J. Habibie telah mengundang sejumlah insinyur untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman SDM insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan membuat produk industri dirgantara dan kemudian maritim dan darat. Dan ketika almarhum Presiden Soeharto mengirim Ibu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, B.J. Habibie langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi, dan prestise tinggi di Jerman. Itu dari poin kolaboratif. Kita sudah jelaskan semuanya ya, poin-poin berakhlak ini, bagaimana B.J. Habibie bisa menjadi inspirasi gitu untuk mengimplementasikan poin-poin berakhlak ini. Saya ingin kasih share screen buat teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu karya Pak Habibie, begitu ya. Pesawat N250 adalah mahakarya Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Dirintis sejak tahun 1986, N250 menjadi produk pesawat perdana yang diproduksi Indonesia. Ini adalah Inilah karya pesawat N250 mahakarya almarhum Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie. Pesawat yang diberi nama Gatot Kaca ini menjadi tonggak sejarah pembuatan pesawat oleh anak bangsa. Dirintis sejak tahun 1986, butuh 9 tahun untuk mewujudkan mimpi Indonesia memiliki pesawat terbang sendiri. Dan momen bersejarah itu hadir pada bulan Agustus 1995, saat untuk pertama kalinya pesawat N250 mengangkasa secara resmi. Hal ini sekaligus menjadi kado ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-50 tahun. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia. Salah satunya di Le Beau, Prancis, airshow tahun 1997. Mengusung teknologi fly-by-wire, N250 Gatot Kaca menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Sayangnya, badai krisis moneter di luar biasa karya Pak Habibie ini gitu. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga kita sebagai ASN ke depan. Gitu teman-teman. Amin. Amin ya. Untuk selanjutnya nih, saya punya challenge nih buat teman-teman semuanya. Apa tuh? Apa tuh? Oke. Apaan tuh? Ci? Gini teman-teman, kita sebagai generasi milenial dikenal akan menjadi penerus bangsa begitu. Dan diprediksi nanti tahun 2045 Indonesia akan menjadi salah satu penguasa begitu ya di dunia ini gitu. Jadi salah satu negara yang maju begitu. Dan di 2045 itu di Indonesia Emas 2045 kita akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia itu gitu ya. Bahkan kita menjadi usia yang sangat produktif dan diprediksi kita menjadi pemimpin di 2045. Nah, challenge dari saya buat teman-teman, termasuk saya juga begitu. Ketika nanti teman-teman melihat video ini di tahun 2045, berarti 22 tahun yang akan datang, apa yang akan dikatakan oleh teman-teman untuk melihat video ini? Teman-teman mau seperti apa dan apa yang mau dikatain oleh teman-teman gitu kalau nanti kalian di 2045 menonton video ini. Pertama dari Teh Anissa dulu. Silahkan Teh, gimana kira-kira? Wow, pertanyaan yang cukup menarik dan cukup mendadak ya Kang ya. Yang terpikirkan di benak saya saat ini untuk di 2045, yang jelas saya tidak hanya ingin berdiam diri di instansi saya yang sekarang. Saya ingin mengepakkan karir ke yang lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Karena semakin tinggi jabatan ataupun karir saya nanti akan berpengaruh memberikan dampak yang lebih luas daripada di instansi yang saya yang sekarang. Misal saya karena di bidang kesehatan, saya mungkin ingin menerjunkan karir di
Dinas Kesehatan. Alhamdulillah syukur-syukur bisa tembus ke Kementerian Kesehatan. Amin ya Allah. Amin. Kita aminkan Tapi- teman-teman. Amin Amin. ya Allah. Amin. Saya ingin berkontribusi dalam membuat program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di Kabupaten Kuningan khususnya seperti itu. Amin. Amin ya Allah. Amin, keren Allah. sekali teh. Mohon doanya Iya teman-teman sekali. semuanya. Amin. Didoain. Selanjutnya Teh Nita gimana Teh? Harapan tahun 2024 2045 ya. 25 Teh. 2045 berarti saya udah pensiun atau belum ya? Belum Teh. 20 tahun, 22 tahun Aduh, keinginan saya yang menuju pensiun. pasti iya menuju yang pasti menjadi orang yang lebih baik lagi ya, bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, bagi orang lain. Insya Allah keinginan saya itu pengen bikin klinik persalinan yang bisa membantu untuk orang-orang yang misalnya kurang mampu, karena kan kalau di desa itu masih banyak orang-orang yang kurang ya. Jadi saya tuh cita-citanya tuh pengen bikin klinik gitu, terus bikin Amin. bikin membuka lapangan kerja baru untuk orang lain gitu. Mungkin doain ya teman-teman semua ya. Amin. Menikmati masa Amin. pensiun di klinik Iya. ya, Teh. Betul. Amin, amin. Selanjutnya Kang Jamal, karena waktu tinggal 10 menit lagi nih. Oh, oke. Kalau dari saya mungkin ingin memberikan yang terbaik. Ini menjadi awal yang baik saya di pemerintahan, dan semoga bisa berkontribusi lebih dari sekarang. 2024-5 mungkin targetnya secara kompetensi lebih meningkat, siapa tahu jadi profesor pertama di bidang Amin. perpustakaan. Amin. 2024-5 mungkin targetnya secara kompetensi lebih meningkat, siapa tahu jadi profesor pertama di bidang Amin. perpustakaan. Amin. 2024-5 mungkin targetnya secara kompetensi lebih meningkat, siapa tahu jadi profesor pertama di bidang Amin. perpustakaan. Amin. 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 Dan Amin. bisa menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang perpustakaan sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya. Wih, Paling itu Kang Alwi. keren. Masya Allah. Ita selanjutnya. Oke, kalau saya singkat saja, Kang. Saya melihat saya sendiri di tahun 2045 ini menjadi seorang pustakawan ahli utama, di mana pustakawan ahli utama ini merupakan pustakawan dengan jenjang tertinggi. Jadi kemungkinan untuk membuat jejaring perpustakaan tingkat internasional itu semakin tinggi gitu. Amin. 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 Mantap. Nah, sekarang bagian saya. Iya. Saya bingung nih. Kang Alwi nih. Kasih pertanyaan nih kalian. Ini yang lempar pertanyaan nih. Yang lempar Mari kita pertanyaannya. saksikan. Iya. Apa ya? Nanti di 2045 ketika saya melihat video ini mungkin ada rasa syukur begitu ya. Masya Allah. Tahun 2023 terima kasih gitu. Sudah bisa bekerja keras, sudah tidak mau tidak mau menyerah gitu sampai sudah berada di titik ini. Terima kasih juga untuk Latsar gitu, pelatihan dasar bisa membentuk saya seperti ini. Ini juga mungkin salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai berakhlak tadi begitu. Terima kasih Alwi yang udah bisa bekerja keras, yang pantang menyerah gitu, sehingga saya bisa di titik ini, saya bisa memberikan segalanya untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk saya sendiri. Terima kasih. Semoga saya bisa mencapai titik yang ingin saya capai begitu. Amin. Deep sekali ya, Pak. Lalu apa titik yang ingin dicapai itu? Apa? Iya, Jadi abstrak bingung nih, Kak. sekali. Kang Alwi melihat di 2045 tuh sudah menjadi apa? Apakah tetap menjadi manusia atau menjadi Jadi manusia, kemalang atau manusia yang bermanfaat. Amin. Kalau Teteh Amin. tadi Amin. pengen kerja di semuanya kementerian, juga mungkin saya pengen jadi pimpinannya, boleh deh. Amin. Jadi Amin. kementerinya. Oh, Amin, 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 amin. Mari kita bersama-sama.
Mari kita sama-sama berdoa. Mengaminkan keinginan kita bersama. Amin. Mungkin dari saya sendiri, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan. Semoga kita bisa mengimplementasikan core value berakhlak tadi ke dalam diri kita masing-masing, begitu. Mulai hal terkecil, gitu ya. Ditutup, saya ada sedikit quotes. Quotes-nya dari mantan Presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy. Beliau mengatakan seperti ini. Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang sudah kita berikan kepada negara. Itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.